mempersembahkan berbagai petualangan menjelajah alam Indonesia dalam 6 seri ekspedisi Sahabat Denkau, Hebatnya Indonesiaku. Ada seri ekspedisi Waikambas, Rumah untuk Gajahku, seri ekspedisi Sumba, Pacu Laju Kudaku, seri ekspedisi Ujung Kulon, Sahabat untuk Ikanku, seri ekspedisi Derawan, Penyu dan Kerajaan Lautku, seri ekspedisi Tanjung Puting, Penyelamatkan si Oti, seri ekspedisi Cariu, Cecep Rusa Kesayanganku. Sahabat Denkau, saksikan semua serinya ya. Indonesia, aku dan kau, suka dan kau. Ayo, ikuti ekspedisi kami kali ini di Sumba. Aku dan kau, suka dan kau. Sahabat Denkau, Sumba terkenal dengan padang savananya yang luas sekali. Inilah tempat di mana kuda-kuda berlarian bebas sepanjang hari dan memakan rumput-rumput di savana sampai kenyang. Kudaku bernama Pagatana, yang berarti kuda yang berlari keliling dunia. Saat ini, Pagatana berada di padang savana yang luas. Halo Sahabat Denkau, nama saya Agustinus Andi Bintang Bupati. Saya berasal dari SBD Sumba Barat Daya. Jadi joki ialah cita-cita saya. Hari pacuan sudah dekat. Menjadi joki kuda pacuan adalah keinginan setiap anak di Sumba. Maukah tim ekspedisi Denkau mencarikan pelatih pacuan yang tepat untuk saya dan menjadikan saya dan Pagatana yang tercepat? Ya, cepat sudah. Ini otong lagi sini. Saya Cepat mau sudah. titip surat Buat siapa? untuk di kantor pos. Kasih aja di kantor pos. Di kantor pos? Iya. Oh iya, sudah. Terima kasih ya Bapak. Ya, terima kasih. Jadi Sobat Denkau, nyale adalah cacing laut yang biasa dinyatakan yang nyale. dikeluarkan oleh ikan, ikan besar. Ikan besar. Nyale ini. Dan nyali ini merupakan tanda pasola. Apabila nyali datang, maka pasola akan segera dimulai. Rasanya sangat mantap. Halo Sahabat Denkau, nama saya Dinia Wirasti, saya dari tim ekspedisi Denkau. Sekarang saya sedang ada di Sumba. Saya punya misi di sini. Kamu mau tahu? Ikut saya ya. Kayaknya itu bisa jadi kendaraan kita. Ini mau kemana truknya? Nah, Merauke kah? Sahabat Denkau, ternyata truk yang tadi bukan ke Kodi, jadi kita harus cari truk lain lagi untuk bisa ke sana. Tapi nggak apa-apa,
kayaknya akan masih banyak truk-truk lain. Jadi kita harus muter-muter lagi. Sahabat dan kau, kuda sandalwood pony adalah sebutan untuk kuda asli Sumba. Nah, semua kuda yang ada di Sumba sengaja digembalakan dengan cara seperti ini agar bisa menjadi kuda yang terkuat dan tercepat di pacuan kuda. Bung, ini benar kan jalan ke Bondokodi, Desa Waidimu dari Tambolaka? Iya betul. Pas lagi mau pasola lagi di sana. Oh ya? Iya. Sahabat dan kau, mau tahu pasola itu apa? Pasola itu adalah upacara adat yang ada di Sumba. Hanya laki-laki dewasa saja yang boleh ikut serta. Nah, untuk anak laki-lakinya akan ada pacuan kuda. Pacuan kuda yang selalu dinantikan oleh anak laki-laki Sumba, termasuk Andi. Bakalan seru nih kayaknya ya. Kami tim Ekspedisi dan Kau datang menjawab surat Andi. Rasanya senang sekali. Ini pasti akan menjadi cerita petualangan terhebat loh. Rasa lelah sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Sumba pun tiba-tiba lenyap. Kami bisa segera akrab dan berteman baik. Kakak kenapa? Capek. Sahabat dan kau, sekarang kita sudah sama Andi. Nah, misi kita di sini adalah untuk membantu Andi menjadi joki pacuan kuda terbaik di pacuan pertamanya dia. Selamat datang tim Ekspedisi dan Kau. Engkau pun anak Indonesia, aku dan kau, suka dan kau. Nih, kemarin kita ke peternakan besar banget. Terus ketemu Pak Somadi dan sapi-sapi kesayangannya. Tiap pagi Pak Somadi dan puluhan ribu temannya memerah susu. Di koperasi inilah susu-susu dikumpulkan. Cuma susu terbaik loh yang diangkut ke pabrik raksasa. Ini Pak Edi, dia rajin memeriksa bertruk-truk susu segar. Kalau Tante Nita senangnya bereksperimen. Om Ari kerjanya mengontrol mesin-mesin canggih. Ngek, 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 ngek. Paling enak Om Herman. Tiap hari dia mencicipi susu yang lezat. Berkat payung dari teman-teman, dan kau ada di mana-mana. Sayang, kalau itu ibu sayang banget sama kita. Makanya ibu selalu memberi kita susu dan kau. Seperti halnya ibu, selalu ada cinta untuk memberi yang terbaik. Nestle dan Kau. Engkau pun anak Indonesia, aku dan kau, suka dan kau. Nah, sahabat dan kau, ini rumah-rumah adat yang seperti Andi jelaskan, ada beberapa tingkat gitu di bawah untuk ternak, di tengah itu ruang tamu, ruang tidur yang ada ruangan khusus perempuan, di atas untuk menyimpan lumbung gitu. Jadi ada 3 tahapan. Sahabat dan kau, tim Ekspedisi dan Kau sudah menyiapkan kejutan buat Andi nih. Besok Andi akan dipertemukan dengan Kak Isto, seorang pelatih kuda pacu terbaik di sini. Shh, ingat, ini rahasia kita ya. Oh, ini Kakak Ito. Halo. Halo Kakak Ito, selamat pagi. Oh, jadi besok kita mulai ekspedisinya ya. Ya, nah sekarang kau pegang Kakak Ito. Keren kita. Kalau kakak sudah tahu kuda bahasa sini apa? Kuda. Oh, ndara. Gitu? Kalau kakak kayak gini kayak seorang Sumba aja. Oh, kamu kayak koboi. Kalau rumah adat ini Uma Patana toh? ya sudah keren kasih.
gitu. Kayak macam kuda pasola. Jadi sebenarnya pasola ini apaan sih? Ya, pasola ini sebenarnya perang adat, tapi sekarang itu bukan perang lagi, tapi yang syukuran atau mensyukuri pas waktu panen. Oh, jadi dulu itu sejarahnya memang dari perang. Ya, Oh. perang antara suku. Jadi sebenarnya sahabat Tenkau, pasola ini adalah upacara yang dilakukan oleh orang-orang Sumba, di mana kuda-kuda ini memang terlihat seperti berperang, tapi nggak berperang beneran kalau yang sekarang, karena udah berubah jadi upacara untuk merayakan panen atau untuk mendoakan juga ke depannya supaya panennya bagus gitu ya, Ndi, ya. Sahabat Tenkau, sekarang saya lagi berada di dalam rumah adat yang adalah rumahnya Andi. Ini adalah tempat atau kamar di mana saya menginap, yang adalah sebenarnya ruangan khusus untuk perempuan gitu. Jadi di setiap rumah adat ada ruangan khusus untuk perempuan dan laki-laki yang dipisah gitu. Nah, saya tadi malam nginep di kamar ini. Nah, sekarang saya mau keluar jemput Andi karena misi akan segera dimulai. Yuk. Selamat pagi. Oh, hai. Andi, hari ini ekspedisi kita dimulai ya. Jadi nanti kita langsung berangkat untuk ketemu kakak Ito biar kamu bisa langsung latihan. Iya. Ya? Ya. Di, ini kenapa sih dapurnya di tengah-tengah gini? Ini kan dapur, menurut kepercayaan kita bagaikan matahari yang menyinari bumi. Jadi dia dapur sini ditaruh dapur agar bisa menghangatkan seluruh ruangan. Oh, ya. Ya sudah, kamu minum susunya, kita harus jalan nih. Sungai ini menjadi pemisah antara desa Waidimu, tempat Andi tinggal, dengan padang savana di mana hamparan luas savana menjadi rumah bagi pagar tanah. Sahabat Tenkau, siap untuk ekspedisi hari ini? Tim ekspedisi Tenkau bersama Kak Isto akan membantu Andi untuk menemukan pagar tanah. Itu kudanya. Lihat, itu pagar tanah sedang asik merumput bersama kuda-kuda sandalwood lainnya. Tapi gimana cara nangkepnya itu? Kita tidak bisa berlari. Kecuali kita memakai kuda, baru menangkapnya. Misi awal kita hanya akan mengintai keberadaan pagar tanah di padang savana terlebih dahulu. Tetapi... Andi! Andi, jangan kejar kudanya. Pagar tanah! Pagar tanah! Maaf Kak Ito, maaf Kak Asti.
Saya telah membuat pagar tanah jauh lagi. Denka pun anak Indonesia. Aku dan kau, suka dan kau. Dasar anak kecil. Emang enak, masih harus minum susu. Emang enak susunya? Adik kecil mau dibantuin? Biar saya aja yang ngambilin, Mbak. Dapatkan manfaat Growth Plus Formula dalam Nestle dan Co Enrich untuk pertumbuhanmu. Tumbuh besar itu enak kan? Siapa sekarang yang anak kecil? Aku dan kau, suka dan kau. Wah. Kejar monyetnya tuh. Tuh. Denko Coklat Actigo lebih bernutrisi dengan kadar gula rendah serta kalsium untuk bantu pertahankan kepadatan tulang. Denko Coklat Actigo, susu coklat lezat buat petualang hebat. Denka pun anak Indonesia. Aku dan kau, suka dan kau. Sahabat Denkau, pantang menyerah. Tim ekspedisi Denkau akan terus mencari tahu keberadaan pagar tanah. Kali ini dengan menggunakan kuda juga. Jadinya mengejar kuda dengan kuda. Ide yang hebat kan? Stop. Itu kawanan kudanya. Pasti turun dulu, biar aku mandi yang giring kudanya. Oh, kenapa? Soalnya kuda ntar kalau giringnya nggak sanggup lari, keberatan dia. Oh, biar lebih ringan. Oke. Ya. Bentar ya. Kudaku lari, gagah berani. Ayo lari, hai kudaku lari. Kudaku lari kencang, rasa hatiku senang, kawan-kawanku riang. Nah, sahabat Denkau, benar kan apa kata tim ekspedisi Denkau? Dengan menunggangi kuda akan lebih mudah menggiring kawanan kuda untuk masuk ke dalam kandang. Nah, Andi, sekarang giliran kau nih untuk berusaha mengenali yang mana pagar tanah. Ketol bisa. Bisa masuk. Ketol di belakang. Terus. Sekarang kita pilih kudanya. Pilih kuda yang mana ya? Mana pagar tanah? Kamu masih ingat-ingat dia? Iya. Tunggu aku pikir dulu. Soalnya sudah 1 tahun lamanya aku meninggalkan dia di Padang. Oh iya, aku masih mengingatnya. Buluannya dia berwarna merah. Oh, mari kita cari. Andi, kau keluarkan tali jeratmu dan bawa pulang pagar tanah segera. Mana pagar tanahnya?
sahabat Denkau, ini adalah pertemuan Andi dengan pagar tanah yang boleh dibilang pertama setelah setahun berpisah, karena pagar tanah harus dilepas di savana ya. Ya. Selama setahun supaya dia lebih kuat, jadi bisa nyari makan sendiri gitu. Tapi ya jadinya memang agak liar. Nah sekarang lagi dicoba dijinakin dan kayaknya nih udah mulai kenal lagi sama Andi. Ayo kita bawa pulang, Kak. Ya, ayo. Sahabat Denkau, hari ini menyenangkan sekali. Pagar tanah sudah berhasil ditemukan. Tapi sayangnya perjalanan pulang tidak bisa dilanjutkan. Karena setiap sore hari, sungai yang harusnya kami seberangi mengalami air pasang. Tapi tidak apa-apa. Justru dengan bermalam di alam terbuka seperti ini, membuat tim ekspedisi Denkau jadi punya kesempatan memikirkan cara-cara tepat untuk melatih Andi dan pagar tanah. Sebenarnya artinya kuda itu buat orang Sumba apa sih? Kegunaannya apa sebenarnya, sejarahnya gimana? Kuda zaman dulu itu sebagai alat transportasi. Bahkan zaman dulu itu, misalnya kalau ada seorang yang mempunyai kuda kesayangannya, jika ia meninggalin orang, kuda kesayangannya harus juga mati supaya dia bisa tunggang terus kuda di surga. Begitu berartinya ya kuda dalam masyarakat Sumba. Pantas saja kalau Andi sangat antusias mendapat kesempatan menjadi joki pacuan kuda. Apalagi ini pengalaman pertamanya berkuda bersama para joki pemula di lintasan tanpa pembatas, memakai rompi bernomor dan berusaha menjadi yang tercepat bersama pagar tanah. Pacu laju kudamu, Andi. Denkau pun anak Indonesia, aku dan kau, suka dan kau. Anak bergizi baik, ada tanda-tandanya. Ayo bernyanyi 10 tanda umum anak bergizi baik. 1. Tambah umur, badan tinggi, busuk, tegap, otot padat. 3. Rambut kuat berkilau, kulit bersih tak pucat. 5. Wajah ceria, mata bening, gigi bersih, usia dan muda. 7. Makan baik, pencernaan baik. 8. Bergerak aktif, bicara sesuai umur. 9. Penuh perhatian, tidur selalu nyenyak. 10 tanda Denkau, anak bergizi baik. Aku punya semuanya dan aku pun dapat 10. Aku dan kau, suka dan kau. Denkau pun anak Indonesia, aku dan kau, suka dan kau. Sahabat Denkau, kuda-kuda Sumba memang lebih kecil ukurannya dibandingkan kuda-kuda Arab dan Australia. Tapi jangan pernah ragukan kekuatan dan kecepatannya. Nah itu karena kuda-kuda Sumba hidup di tanah yang tandus dan berbukit-bukit. Nah, kuda Sumba pantas menjadi jagoan di pacuan. Nah, sahabat Denkau, akhirnya kita sekarang sudah bisa menemukan kuda ini dan dibawa ke sini dari savana. Memang terlihat agak liar sedikit karena dia memang lama di savana. Jadi sekarang Andi dibantu dengan kakak Ito sedang mencoba menjinakkan kuda untuk latihan joki gitu. Karena pacuan kuda nih sebentar lagi udah mau mulai kan, udah deket nih. Jadi Andi harus giat-giat latihan dengan kuda ini. Sahabat Denkau, menunggangi kuda pacu di Sumba sangat berbeda. Semua kudanya tidak menggunakan pelana. Keseimbangan badan sangat menentukan lajunya kuda. Andi hampir putus asa di sini.
Butuh waktu meyakinkan Andi. Tapi tim ekspedisi Denkau yakin Andi pasti bisa. Bagatana, kamu masih ingat saya nggak? Saya dulu pemilik kamu. Saya rindu banget sama kamu. Terima kasih tim ekspedisi Denkau telah mempertemukan saya dengan kakak itu. Kakak itu adalah joki yang terkenal. Dia telah ikut banyak sekali pacuan di Nusa Tenggara Timur hingga ke Nusa Tenggara Barat. Kakak itu ajari saya banyak hal untuk menjadi joki. Dia ajari saya menunggang kuda yang benar, serta menjadikan kuda semakin kuat dan kencang. Saya, Agustinus Andi Bintang Bupati, telah siap untuk mengikuti pacuan pertama saya. Salah ini. Keren gitu dong. Wah, oke. Sahabat Denkau, misi membantu Andi untuk mengikuti pacuan kuda pertamanya telah berhasil. Andi menang. Tapi sahabat Denkau juga harus ingat bahwa kalah menang itu tidak ada bedanya. Gak apa-apa. Gimana? Seneng kan menang? Senang. Hebat. Juga Bagatana. Bagatana pinter ya. Dan juga terima kasih tim ekspedisi Denkau yang telah membantu saya. Iya dong, pasti. Pokoknya kamu menang. Sahabat Denkau, sampai jumpa di seri ekspedisi Denkau lainnya ya. Nah, yuk. Sahabat Denkau, hebat ya petualangan anak-anak Indonesia. Makanya tonton juga seri ekspedisi Sahabat Denkau lainnya yang tidak kalah seru. Persembahan dari Denkau.